Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang belum jawab. Masih dua orang. Belakang saya maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau genap kayaknya kurang maksimal ya. Biar innallaha witrun yuhibbul witra. Allah dadat yang ganjil, seneng dengan perkara-perkara yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal azizul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'du. Para alim, jami'ul fudhala, para ulama yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, khususnya yang hadir di tengah-tengah kita, para tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh kita Pak Haji Harun, Ustadz Haji Mastur, Ustadz Haji Sulaiman yang alhamdulillah baru melaksanakan umroh. Mudah-mudahan mendapatkan umroh mabrurah, makbulah, maghfurah, dan kita kecipratan barokahnya, amin. Pada Ustadz Haji Suratmo Abdullah, Ustadz Haji Hasan Basri, Ustadz Haji Ridi, semua jajaran kepengurusan Musola Al-Muhtadin, betul ya, atau pesantren, karena pesantren dulu itu tidak harus bentuknya itu nginep, yang penting mengajar. Ta'lim wal muta'allim itu adalah sudah termasuk pesantren atau ribat. Dan juga grup yang selalu semangat, Barokatul Wasilah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, seperti nazam dalam Alfiyah, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqo. Artinya mudah-mudahan nama barokah tersebut memberkahi seluruh grupnya, dan juga kita kecipratan barokah daripada sholawatnya, amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah amma ba'du. Dalam kesempatan ini sebelumnya kita ungkapkan tahmid yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan ungkapan tersebut kita senantiasa dipencatat oleh Allah sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, sehingga semuanya nanti kelak dijanjikan oleh Allah sebagai orang yang selalu nikmatnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayatnya laqin syakartum la azidannakum. Andai kata engkau mau syukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, maka saya pasti sungguh akan menambah nikmat tersebut. Allahumma, yang sekarang uangnya sedikit jadi tambah banyak, yang jelek jadi tambah ganteng, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Allahumma, yang masih satu mudah-mudahan istiqomah. Allahumma. Kalau nambah paling kenceng. Sudah ngempet 3 tahun yang lalu kayaknya itu. Sekarang nambah. Di belakangnya ada nyonyanya. Awas ntar. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara ini kemasannya luar biasa. Karena dalam acara ini penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita peringati yaitu adalah junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam satu hadis disebutkan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Di situ disebutkan bahwa ketika kita menyampaikan tentang orang-orang sholih, maka rahmat Allah akan senantiasa diturunkan kepada kita. Lah ini Kanjeng Nabi bukan lagi orang solih, tapi aslahus solihin, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, paling solihnya orang-orang yang solih. Lantas bagaimana akan diturunkan rahmat kepada kita? Tentu sangat melimpah luar biasa. Makanya dalam forum ini harus kita syukuri. Walaupun yang hadir ngantuk tetap dapat rahmat, yang semangat juga dapat rahmat. Apalagi yang membaca nasyid, yang selalu membaca sholawat, tentu semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan adanya rahmat ini, Gusti Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas fadl anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, ada fi'il mudhari yang digandeng dengan lam amar, maka maknanya adalah taukid, maknanya adalah satu keharusan. Apa keharusannya? Kita harus diperintahkan oleh Allah apa? Harus berbahagia. Bentuk ekspresi yang seperti ini harus kita niati bahagia dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin, di mana Nabi Muhammad telah diutus kepada kita sebagai rahmat untuk alam semesta. Berarti dengan lahirnya Nabi Muhammad maka kita wajib berbahagia. Itu ekspresinya bermacam-macam. Ekspresinya bermacam-macam. Kalau kita melihat sejarah sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kalau dipikir-pikir sebenarnya kita mengakui atau tidak, percaya atau tidak, ternyata riwayat yang menyampaikan bahwa dengan adanya lahirnya Nabi Muhammad dan dia mendapatkan suatu kenikmatan, itu riwayat yang pertama mendapatkan justru orang non muslim. Siapa namanya? Abu Lahab, pamannya sendiri yang jelas-jelas dinas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabiw wa tab, dinas oleh Allah sebagai penghuni neraka abadal abadin, selamanya. Namun ketika hari Senin, hanya gara-gara bahagia atas lahirnya junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok pelit banget ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh begini, man dzukira indahu ismi walam yusalla alaiha fahuwa bakhilun. Masa mau penduduk di sini atau masyarakat Duaraan dan juga majelisnya semua dikatakan bakhil? Mau badan? Nah, termasuk orang yang bakhil ketika ada namanya Nabi Muhammad disebut namun tidak mau sholawat kepada beliau, maka termasuk orang-orang bakhil. Sholli ala Muhammad. Agak kasep tapi lumayan lah. Bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakhil, ketika pada saat beliau lahir, ternyata pertama yang paling senang siapa? Abu Lahab. Beliau mewakafkan siapa itu? Pembantunya atau budak namanya Suwaibah. Budak itu harganya mahal. Sekarang kira-kira sama dengan Lamborghini. Sama dengan Lamborghini. Ya, harganya mahal luar biasa. Makanya salah satu anjuran syariat kita, kalau dulu, kalau sekarang kayaknya adanya perbudakan, ya. Makanya kalau pengen sodakoh yang paling tinggi adalah memerdekakan budak. Lah, Abu Lahab ini orang yang non Muslim hanya gara-gara seneng sama lahirnya Kanjeng Nabi mendapatkan keringanan siksa kubur setiap hari Senin, siksa neraka setiap hari Senin, luar biasa. Hanya gara-gara seneng sama Kanjeng Nabi. Ternyata selain senang sama Kanjeng Nabi, Abu Lahab ini urun, alias ada sisi sodakohnya, yaitu berupa memerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Nah ini biar agak sedikit mainstream ya, saya akan membacakan satu redaksi Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyampaikan satu syair, tapi syairnya itu syair yang bukan karya beliau, Al-Hafidh Syamsuddin. Beliau menyampaikan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumi isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Coba bayangkan, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu, ketika ada seorang kafir yang jelas dicap dia itu adalah orang yang tercela, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, sehingga oleh Allah dicelakan dalam Al-Quran sampai diabadikan dalam surat Tabbat yada abi lahabi wa tab,
fil jahimi mukhallada, dalam neraka jahim yang abadi. Orang yang seperti itu ternyata apa? Ata annahu fil yaumil isnaini daiman, setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, selalu mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Gara-gara apa? Lisururi bi ahmada, hanya karena seneng sama lahirnya ponaannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir. Riwayatnya ada jelas. Lantas bagaimana kita orang mukmin? Fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi. Lantas bagaimana dengan kita seorang hamba yang selama usianya bi Ahmad masruron, senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata muwahhida, dan nantinya mati insyaallah dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya lebih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus bangga menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya gara-gara bahagia saja. Bahagia ini adalah sebagai wujud ekspresi, asalkan bahagianya ekspresinya tidak dengan cara kemaksiatan, insya Allah kita mendapatkan nikmat yang abadi dari Allah Subhanahu. Hidupnya kematiannya husnul khotimah, dibangkitkan juga dalam keadaan menjadi orang-orang yang kumpulkan orang-orang soleh. Makanya kebiasaan seperti ini harus disering-seringkan, harus disering-seringkan. Semua amal ibadah kebaikan kita ini akan menentukan di mana akhir hayat kita. Dan ketika akhir hayat kita bagaimana kondisinya akan menentukan di mana kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, innan nasa mata ala ma asha alaihi wa innan nasa tub'asu ala ma mata alaihi. Orang yang hidup nanti mati, kematiannya adalah tergantung bagaimana kebiasaan masa hidupnya. Kalau masa hidupnya sering sholawat, kematiannya insya Allah nanti sambil membaca sholawat. Kemudian kematiannya andai kata dia sambil zikir, maka kematian hidupnya terus dengan zikir. Kebiasaan itu akan terbawa kematiannya dalam kondisi zikir. Kalau hidupnya senangannya baca Al-Quran, insya Allah nanti kematiannya sambil baca Al-Quran. Tapi kalau ketika masa hidupnya senangannya omongannya jelek, naudzubillah min dalik, maka enggak jauh beda ketika masa akhir hayatnya juga dia akan menjadi orang yang apa? Su'ul khotimah. Dan kalau orang sudah matinya husnul khotimah, tub'asu ala ma mata alaihi, orang itu dibangkitkan sesuai bagaimana pada saat dia kematiannya. Kalau kematiannya dia husnul khatimah, akan dibangkitkan pasti dalam keadaan kumpulan orang-orang yang soleh. Makanya dirutinkan sholawat. Kalau sudah rutinkan. Kalau misalkan senangannya zikir, rutinkan. Yang penting rutin, walaupun sedikit, yang penting rutin. Makanya saya punya kiai namanya Mbah Anwar Mansur dari Lirboyo. Beliau itu kalau mengijazahkan salah satunya adalah baca Al-Quran, yang kedua baca sholawat. Udah itu wiritannya. Wiritan orang-orang dulu jimat utamanya adalah yang pertama baca Al-Quran. Makanya ini luar biasa. Dalam majelis ini tadi katanya, oh ini sudah mutakharrijin. Sudah banyak alumni-alumni yang bahkan sekarang itu menelurkan alumni lagi. Sudah 35 tahun. Ya, 35 tahun kalau pernikah misalkan umurnya 15 misalkan. Nah, dia kan sudah menelurkan alumni lagi. Dari alumni, kemudian anaknya ngaji lagi di sini, lalu anaknya lulus lagi, berarti alumni menelurkan alumni. Luar biasa ini. Ya. Kalau seperti itu kita rutinkan, insya Allah termasuk golongan min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan,
ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang penting adalah bagaimana dia istiqomah dalam beramal tersebut. Yang penting rutin, walaupun sedikit. Yang penting rutin, karena yang sulit itu adalah rutinnya. Contoh, saya tanya sekarang, sholat itu kira-kira mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Mudah. Kalau sekali mudah. Kalau sudah 100 rakaat sulit. Tarawih kira-kira di sini maju apa mundur? Maju softnya apa? Oh softnya, masya Allah. Alhamdulillah gimana maju softnya? Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya apa? Semua yang kita lakukan itu yang paling sulit bukan kok masalah tentang sholat. Sholat itu gampang. Sodakoh itu gampang. Puasa itu gampang. Kira-kira yang sulit apa, Bu? Apa Pak? Yang sulit adalah terus. Yang sulit adalah sholat itu mudah. Yang sulit adalah sholat terus. Puasa itu gampang, tapi yang sulit puasa terus. Sodakoh itu mudah. Kalau lagi ada kegiatan, sodakoh. Kalau ada lagi yang moto, sodakoh. Kalau ditulis, sodakoh. Yang sulit apa? Terus. Kalau dia sholat terus, puasa terus, sodakoh terus, maka ini yang luar biasa, sehingga Gusti Allah menjanjikan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengaku bahwasanya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, artinya dia beriman. Tsumastaqamu, kemudian setelah beriman dia mau istiqomah. Pada saat itu malaikat turun membisiki kepada kita, tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang dibisikkan kepada kita? Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir dan jangan takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan Allah akan membagikan atau membahagiakan kepada dia, yaitu dengan cara surganya Allah yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dan mau istiqomah. Ternyata kuncinya selain bertakwa adalah istiqomah. Selain beriman itu dan kunci orang istiqomah itu adalah nanti insya Allah hidup akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kunci wali itu adalah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena walinya Allah karakteristik khususnya adalah dia yang tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah khawatir. Itu adalah karakteristiknya orang yang sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang istiqomah akan mendapatkan hadiah tersebut, bonus surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak usah memperberat diri. Misalkan kuatnya duha 2 rakaat, witir 3 rakaat, Solawat sehari 100 rakaat, sallallahu ala Muhammad sampai 100 kali, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, asalkan tidak pas di kamar mandi. Tapi sekarang repot, kadang kamar mandi itu jadi dapur rekaman. Gimana nggih? Nah, jadi dapur rekaman. Soalnya di pondok saya itu santrinya itu kalau di jeding itu paling rame. Sholatullah, salamullah, ini jeding, masya Allah, ini keliru gen itu. Apa keliru Tidak boleh. Tidak boleh sholawat ketika di kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi adalah tempat yang raus, yang buruk,
sementara sholawat adalah perkara yang mulia, yaitu mengagungkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya hal yang tidak kalah penting, sholawat ini juga termasuk hal yang membuat doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mendawuhkan, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu akan terhalang dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia sebelumnya dan di akhirnya membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ending ini awalnya dibaca sholawat, nanti akhirnya kalau bisa dibaca sholawat juga. Di tengah-tengah antara dua sholawat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Kita minta pada saat doa nanti bahwasanya apa yang belum kita dapatkan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah supaya kita mendapatkan kehidupan dan kematian yang baik dan akhirnya menjadi orang yang husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama bagaimana kita mendapatkan putra-putri yang sholihin dan sholihat. Karena ini adalah merupakan penerus kita, amal jariah kita. Bagaimanapun kondisi kita, jangan sampai putra-putri kita tidak mengaji. Karena apa? Ngaji itu bagian dari perkara yang diwajibkan atau bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena perkara yang diperintahkan pertama oleh Allah yaitu ngaji. Gusti Kanjeng Nabi dawuh kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Jadilah engkau yang pertama kalau bisa menjadi orang yang mengajar sebagai guru, sebagai sebagai kia, sebagai abah, sebagai orang yang dituankan, sebagai orang yang digugu dan ditiru. Kalau memang tidak mampu kapasitasnya sebagai guru, au muta'alliman, masih ada pilihan yang kedua, yaitu apa? Menjadi santri. Makanya ini luar biasa. Ada satu cerita yaitu Mbah Abdul Karim Lirboyo. Beliau dulu santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Ngaji di sana puluhan tahun, mulai sebelum balik sampai sepuh. Ya, artinya sampai usianya sudah puluhan tahun di sana, ngajinya sampai alim, sampai akhirnya beliau memiliki pesantren yang saat ini santrinya ada 45.000 santrinya. Tapi beliau itu tidak mengaku dirinya adalah itu santrinya. Beliau pengen diaku semua itu santrinya Mbah Yai Khalil Bangkalan. Dan beliau ketika wafat, satu-satunya yang ingin didoakan oleh murid-muridnya kepada murid-muridnya adalah dongakno saya mugo-mugo sesuk ning akhirat tetap diakui sebagai santrinya Mbah Yai Khalil. Artinya apa? Hubungan antara guru dengan antara murid itu tidak ada yang namanya alumni. Tidak ada hubungan alumni. Kalau orangnya ada, tapi hubungannya tetap sambung. Makanya terus Fatihah kepada guru sampean, terus Fatihah kepada orang-orang yang mengajari kita, entah orang tua kita, entah guru-guru kita. Kenapa? Al-isnadu minad-din, faman la isnada laqala man syaa ma syaa. Karena mata rantai keilmuan harus kita jaga betul-betul. Karena rantai keilmuan itu adalah bagian dari tiang agama. Kalau orang tidak memiliki mata rantai keilmuan yang benar, maka orang itu akan ngomong seenaknya. Akhirnya apa? Ila hadrati Mbah Gogel Al-Fatihah. Akhirnya begitu. Jadi media silahkan dipakai. Silahkan. Tapi itu hanya sebagai wasilah, bukan barometer utama. Karena media itu kalau dalam usul fikih namanya khobar. Khobar itu ma bainas sidqi wal kidbi. Antara benar dan salah kita nggak bisa mengklarifikasi.
Klarifikasinya caranya apa? Telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika kanjeng Nabi mengadakan majelis, ada satu orang yang datang dari jauh, tidak ada orang yang mengenal, namun rambutnya tetap rapi, bajunya tetap putih. Aneh, siapa orang ini? Kalau misalkan orang jauh, mestinya pakaiannya sudah lusuh, rambutnya sudah daul, karena di sana yang namanya padang Sahara itu penuhnya panasnya luar biasa. Namun orang ini bersih, rambutnya rapi, aromanya wangi, datang langsung menuju baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung nempelkan kakinya, lututnya kepada lututnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil bertanya anehnya, ma huwal Islam ya Rasulullah. Tanya kepada Nabi, apa itu Islam ya Rasul? Al Islamu huwa anta syahadu alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah dan seterusnya, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Sodakta. Aneh, orang ini tanya, dijawab sama kanjeng Nabi, dia bener-benerin sendiri. Tanya ibarat begini, kanjeng Nabi, Islam itu apa? Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang itu tanya, habis tanya, ya engkau bener kanjeng Nabi. Kira-kira gimana ini? Hah? Orang-orang bertanya-tanya, kita nggak ada yang kenal, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada yang kenal. Siapa tiba-tiba datang, ketemu sama kanjeng Nabi, kayak akrab betul. Tanya, dijawab, benerin sendiri. Aneh, diteruskan. Mahwal iman ya Rasulullah. Kalau begitu yang kedua apa itu iman? Iman adalah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul dan seterusnya. Wa qadrihi khairihi wa syarrihi, sampai kepada qadar itu baik dan buruk dan sebagainya. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Ini tanya dijawab sendiri. Tapi kanjeng Nabi terus, ma huwa sa'ah ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul? Tapi beliau menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih ngerti daripada orang yang tanya. Mal ihsan ya Rasul, apa itu ihsan? Al ihsanu bi anta abuda ka'annaka tarahu, bi anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Di mana engkau ketika menyembah kepada Allah, bayangkan seolah-olah engkau mengerti kepada Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun engkau ketika tidak melihat Allah, yakinkan bahwasanya Allah sedang memperhatikan kita. Itu adalah ihsan. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Ternyata apa? Ternyata setelah dia pergi tanya, gak ada yang berani tanya. Dibilangin sama Rasul, tahu nggak itu siapa? Gak tahu kanjeng Nabi. Itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kita. Tapi cara belajarnya dan mengajarnya menghadap langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, itu adalah bentuk cara ilmu. Klarifikasinya akan ketemu. Bagaimana kalau kita belajar dari YouTube misalkan? Bagaimana kita akan mengklarifikasi itu benar atau salah? Namun itu adalah wasilah saja, dan kita benarkan kepada orang lain yang lebih alim, itu baru benar, namun bukan sebagai barometer. Tapi itu adalah merupakan media belajar. Itu yang kedua, au muta'alliman. Teruslah jadi orang yang selalu belajar. Dan itu merupakan kita masih bagian dari orang yang senang sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang senang dengan kanjeng Nabi, itu tandanya adalah ngikutin kanjeng Nabi, ngikutin ucapannya Nabi, ngikutin pekerjaannya Nabi. Itu adalah orang yang senang sama kanjeng Nabi. Bukan cuma senang yang gombal. Kalau senang sama jenengan ya Rasul, habisnya maksiat. Itu enggak senang namanya. Ya, namanya apa? Cinta moh. Ada enggak yang pernah jadi monyet ini? Salli ala Muhammad. Yang ketiga, au mustami'an. Paling tidak kalau kita nggak bisa ngaji karena ekonominya terbatas, kesempatannya terbatas, usianya sudah lanjut misalkan, maka paling tidak kita demen untuk dengerin, mau mendengarkan kalam-kalam ulama. Itu adalah termasuk bagian yang sudah merupakan senang sama kanjeng Nabi. Dan kalau tidak mungkin semuanya, paling tidak kita au muhibban, demen sama ilmu, demen sama kanjeng Nabi, demen dengan cara sesungguhnya dari hati kita, itu termasuk orang yang dikatakan senang sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Kenapa dikatakan senang? Karena dia orang yang termasuk mau mengikuti dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paling tidak dari semua itu kita tidak jadi orang yang kelima. Wala takun khomisan fatahlak. Orang yang kelima bagaimana? Ngajar tidak mau, padahal berilmu. Mau belajar juga tidak mau, padahal kesempatannya banyak. Mau dengerin juga tidak mau. Dia acuh tak acuh, entah repot segala macam. Demen juga tidak. Adanya apa? Ngerusui. Apa ngerusui bahasa Maduranya? Sakarosa. Atau bahasa Maduranya provokator. Madura bahasa Inggris itu. Bahasanya apa? Ini jangan sampai menjadi orang yang kelima. Kenapa? Karena kalau jadi orang yang kelima yang model seperti ini, fatahlak, maka niscaya dia akan hancur. Naudzubillah min dalik. Paling tidak ini kita turunkan kepada putra-putri kita supaya mengerti pentingnya ngaji. Karena dengan ngaji kita ngerti mana yang benar. Sebab orang kalau ibadah tanpa ilmu, dawuhnya Imam Ibnu Ruslan dalam Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang amal ibadah namun tidak disertai dengan ilmu, maka ilmunya akan ditolak oleh Allah, maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang maunya sholat, gak ngerti caranya sholat. Sholat itu apa? Sholat yang penting eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan elingnya? Pas di kamar, lagi tidur, eling kepada Allah. Puasa itu apa? Puasa yang penting menahan. Habis ngapain? Menahan. Menahan apa? Menahan kencing. Itu dianggap sebagai puasa. Atau mungkin sodakoh nggak ngerti caranya. Yang penting dia ngasih, tapi caranya dipamer-pamerin. Itu semuanya adalah ibadah yang tanpa ilmu. Bagaimana akhirnya? Mardudatun la tuqbalu. Semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu orang alim itu lebih berat godaannya, lebih berat digoda oleh setan daripada setan menggoda orang-orang 1000 yang ahli ibadah. Karena kalau orang ahli ibadah tanpa ilmu, ya tadi itu maunya ibadah. Tapi kalau tanpa ilmu bisa jadi maksiat. Dalam satu kitab karya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit dari Madinah Al-Munawwarah, beliau memiliki satu kitab yang di dalamnya menerangkan tentang fadilatul ilm, yaitu keutamaan ilmu. Satu ketika beliau menyampaikan dalam satu riwayat menceritakan dawuh dari Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mujaddidu hadzal zaman. Pada saat itu beliau menyampaikan ada seorang ahli ibadah, senengannya tahajud, senengannya puasa, zikir segala macam. Suatu ketika dia ke pasar beli kambing. Ke pasar beli apa, Pak? Beli kambing. Terus kemudian habis ke pasar ditanya, kamu buat apa? Ya buat supaya ibadah saya istiqomah, tidak terganggu oleh kemaksiatan dan hawa nafsu. Oh gitu ya. Orang-orang sudah bertanya-tanya, ini hubungannya apa orang beli kambing kok dikait-kaitan dengan hawa nafsu. Akhirnya dia pulang ke rumah. Besok orang yang tanya ke rumahnya orang yang ahli ibadah tadi, tanya lagi, loh itu kambingnya kok masih ada, kok nggak disembelih? Enggak. Buat apa? Ya pokoknya ada deh. Besok datang lagi yang tanya, loh itu kok masih ada lagi kambingnya? Emang buat apa? Apa peternakan? Enggak. Apa mau disembelih? Enggak juga. Buat apa? Ini supaya saya ibadahnya khusyuk. Ibadahnya khusyuk katanya. Ternyata apa? Ternyata dia menjelaskan, saya ketika ngaji, saya ketika ibadah, pada saat syahwat saya naik, naik, maka sasarannya adalah kambing ini kan. Sasarannya adalah kambing
ini. Maka alhamdulillah saya tidak jadi zina, katanya begitu. Lah ini kan aneh. Ini namanya orang ahli ibadah tapi tanpa ilmu fikih. Yang mana dalam ilmu fikih dikatakan orang yang memasukkan kelamin dari satu walaupun kepada manusia ataupun walaupun kepada hewan itu hukumnya sama. Itu hukumnya sama. Tapi dia nggak ngerti. Itu kalau ibadah tanpa ilmu, maunya ibadah, tapi karena tanpa ilmu, maka maunya dikira ketika kumpul dengan yang namanya kambing tadi dianggap dia bukan zina, tapi ternyata menurut ilmu fikih itu namanya adalah zina. Naudzubillah min dzalik. Itu bukti di mana orang ahli ibadah itu masih kalah jauh dengan mereka-mereka yang ahli ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya paling tidak kita harus senantiasa berdoa karena ahli ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Yang pertama, Gusti Allah menyampaikan derajat orang yang ahli ilmu itu level yang ketiga setelahnya Allah dan malaikat. Gusti Allah mendawuhkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Di mana disebutkan bahwasanya yang bersaksi pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat, kemudian yang terakhir adalah wa ulul ilmi. Ternyata derajat orang-orang yang ahli ilmu itu 3 tingkat setelahnya Allah dan para malaikat. Dalam ayat lain Allah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ternyata yang diangkat derajatnya adalah utul ilm, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengadakan adat istiadat maulid itu juga harus pakai ilmu. Ilmunya bagaimana? Yang penting di dalamnya tidak diisi dengan suatu kemaksiatan, maka itu juga bernilai ibadah. Kalau adat istiadat asalnya hukumnya biasa. Contoh, yang hadir dalam majelis itu belum tentu semuanya dikatakan ahli ibadah mengikuti acara maulid. Contoh, ada yang datang memang karena demen, itu namanya ibadah. Ada yang datang mau baca sirah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga namanya ibadah. Ada yang datang dengerin sirah atau riwayat Kanjeng Nabi, itu juga namanya ibadah. Ada yang datang nyiapin makanan, sedekah bukan? Itu juga namanya ibadah. Ada yang datang menyampaikan kalam-kalam yang baik atau tausiah, ibadah bukan? Bukan. Kasihan sekali ini. Ya. Tapi ada yang datang sama sekali tidak memperoleh ibadah. Apa? Yang datang tujuannya pengen cari, misalkan ya dia misalkan datang pengen lihat cewek cantik. Lah itu namanya bukan ibadah. Atau mungkin datang karena di sana kayaknya apa namanya ada hal yang menarik, melihat si dia yang munsyid, woi suaranya bagus, melihatnya toh tapi senang sama orangnya, bukan senang sama sholawatnya, itu juga bukan nilai ibadah. Atau yang datang mungkin hanya jualan doang, itu juga bukan bernilai ibadah dalam acara maulid ini, misalkan seperti itu. Makanya ternyata mengadakan ritual-ritual yang berbau adat, jika menggunakan ilmu, maka semuanya juga akan menjadi ibadah. Oleh karenanya pentingnya majelis ini, kemudian rutinitas pesantren atau musola ini harus kita teruskan. Itu insya Allah akan menjadi amal jariah kita semuanya. Juga akan menjadi bagian tanduran. Tanduran itu apa? Tanaman yang nanti akan menjadi ditanam oleh orang-orang yang setelah kita. Ya, makanya dalam satu makalah disebutkan hum gharazun qad akalna wal nagrus liyakulahu mamba'dana. Orang-orang dulu itu alhamdulillah telah menanam, bikin musola, bikin majelis, bikin madrasah diniyah, bikin ngaji Al-Quran. Kita memanennya,
kita ngaji, kita kemudian tinggal menikmati musolanya penak, majelisnya penak dan sebagainya. Mereka telah menanam, kita menikmati hasilnya. Sekarang bagaimana gantian? Kalau mereka yang nandur, yang menanam sudah tidak ada, gantian kita yang nanam supaya nanti dipanen oleh orang-orang yang setelah kita wafat nantinya sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi amal jariah. Makanya dilanjutkan, bisa dengan hadir terus, bisa dengan infak, bisa dengan sodakoh, bisa dengan terus mengkumandangkan atau mensyiarkan majelisnya. Di mana-mana ngaji di sana enak, gurunya enak, ilmunya luar biasa, tinggi dan sebagainya. Itu bagian dari amal jariah, tanduran kita yang nanti akan dipanen oleh orang-orang setelah kita. Dan tentunya dengan seperti itu ila yaumil qiyamah kita akan mendapatkan pahala mereka. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karenanya dalam majlis yang penuh barokah ini, seperti kami sampaikan tadi, supaya permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam semua anggota majlis ini yang hadir, tentu ada sekian, mungkin satu atau sekian orang yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir bisa gandol sama dia. Makanya kita doa bersama-sama, mudah-mudahan yang kita hajati, yang kita inginkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang solihin dan solihat. Rizki kita mudah-mudahan menjadi rizki yang barokah, manfaah, kathah, akeh, dan juga bisa memberikan sedekah kepada yang lain. Majlis kita mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kita nantinya mudah-mudahan dihusnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhir hayat kita mudah-mudahan sowan kepada Allah, dikumpulkan dengan orang-orang yang solihin dan solihat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Yang saya baca syair tadi ini saya mohon nanti ditulis. Syukur jadi pujian di masjid, ya. Syukur jadi pujian di masjid. Kira-kira ngikutin saya bisa ya? Ayo. Saya dulu ya. Idza kana hadaka firon ja'adammu. Ya. Idza kana hadha. Saya dulu. Idza kana hadza kafiron ja'adammuhu bitabbat yadahu fil bitabbat yada jahimi mukhallada ata annahu fi yaw mil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis sururi bi ahmada
fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini karya ulama yang tentu maknanya dalam, kayaknya syair biasa tapi mengandung arti yang luar biasa. Makanya mudah-mudahan dengan tabarruk, bertabarruk kepada para ulama, ini ilmu kita dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal pesan yang disampaikan dalam satu kitab Fathul Mu'in. Di sana dalam arkanus shalah ada rukun yang namanya tahiyat, yaitu membaca sholawat. Di sana diterangkan bahwa sholawat ini memiliki sekian makna, ada 3. Kalau dari Allah maknanya adalah rahmat. Maknanya apa? Rahmat. Maka ketika sallallahu maka maknanya Allah memberi mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Yang kedua adalah kalau sholawat yang disampaikan oleh para malaikat maka maknanya adalah istighfar, yaitu memintakan ampun kepada Allah, yaitu memintakan ampun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kalau kita yang mengucapkan sholawat, maka sholawat itu maknanya adalah doa, dan doa sekali sholawat kepada kanjeng Nabi akan dibalas oleh 10 kali lipat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Gusti Nabi mendawuhkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asratan, barang siapa mau bersolawat kepada saya 1 kali, yaitu mendoakan kepada kanjeng Nabi 1 kali. Karena sholawat dari kita maknanya adalah doa. 1 kali saja kita bersolawat, Allah melipat gandakan sholawatnya, rahmatnya Allah 10 kali lipat. Maka kita harus niati bagaimanapun, meskipun kita mendoakan kanjeng Nabi dengan sholawat, tapi harus punya keyakinan. Apa keyakinannya? Bukan doa kita yang mentabaruki kanjeng Nabi, barokai kepada kanjeng Nabi, tapi justru sholawat itu menjadikan berkah kepada kita. Niatnya harus seperti itu. Jangan sampai dibalik, karena itu khawatir menjadi su'ul adab, karena dengan su'ul adab ini akan memberikan konsekuensi yang luar biasa. Na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa dimanfaat semuanya, dan semuanya mendapatkan kesehatan lahir dan batin, mempunyai rizki yang barokah manfaah, putra putri yang solihin dan solihah, akhir yang husnul khatimah, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.